Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang di praktikum kedua PSI. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi kedua, yaitu mengenai metode untuk mengestimasi parameter pertumbuhan dari data panjang dan umur. Sebelumnya, teman-teman pasti pada semester yang lalu telah mempelajari mengenai pertumbuhan. Teman-teman pasti telah belajar mengenai definisi, terus apa yang mempengaruhi rumus-rumus yang masuk ke pertumbuhan, terus kalian pasti belajar tentang von Bertalanffy, dan lain-lainnya. Di sini diketahui bahwasannya definisi pertumbuhan itu merupakan suatu pertambahan panjang atau berat ikan dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan ini merupakan salah satu parameter populasi yang banyak digunakan untuk analisis stok perikanan. Dan apa saja yang mempengaruhinya? Ya, dipengaruhi oleh persediaan makanan, kepadatan, terus ada genetis, penyakit, dan parasit, serta faktor-faktor eksternal lainnya. Untuk materi utama kita, yaitu metode atau plot, di sini ada 3 yang kita pelajari sebenarnya, yaitu yang pertama metode Gulan dan Holt, terus ada Ford-Walford, dan selanjutnya yang terakhir yaitu plot Kapman. Untuk yang pertama yaitu plot Gulan dan Holt, itu ditemukan pada tahun 1959. Rumusnya sebagai berikut. Ini ada delta L per delta T sama dengan K dalam kurung L infinity dikurang L bar T. Di sini teman-teman masih ingat juga kan bagaimana penurunan rumus regresi, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Di sini yang menjadi nilai Y-nya adalah delta L per delta T, menjadi nilai Y. Dan nilai parameter K-nya itu sama dengan min B. A-nya adalah L infinity, sehingga L infinity sama dengan min A per B. Dan untuk LT bar-nya sama dengan LT ditambah delta T ditambah LT per 2. Dengan asumsinya delta L per delta T tadi merupakan laju pertumbuhan panjangnya. L infinity merupakan asimtot atau panjang maksimum yang dapat dicapai oleh ikan. Terus nilai K adalah konstanta kecepatan pertumbuhan panjangnya. Selanjutnya, ketika telah diketahui rumus dari plot Gulan dan Holt, ada rumus lanjutan, yaitu rumus untuk menguji, yaitu T0 Pauli. Rumusnya adalah log min T0 sama dengan min 0,392 dikurang 0,2752 log L infinity dikurang 1 dikurang 0,38 log K. Nanti teman-teman gampangnya tinggal mengisi bagian dari konstanta L infinity dan bagian dari K-nya. Teman-teman tinggal memasukkan angka di sini. Dan untuk memudahkannya, contoh tabel pengerjaan perlu dibuat. Seperti di bawah contohnya. Oke, untuk metode atau plot kedua, yaitu mengenai Ford-Walford, ditemukan oleh Ford pertama kali, yaitu pada tahun 1933. Dan ada penambahan dari Walford pada tahun 1946. Kelebihan dari Ford-Walford ini dia lebih sederhana, sehingga penggunanya lebih gampang dibandingkan yang lain. Yang mana persamaan dari Ford-Walford ini merupakan persamaan yang diturunkan gitu dari von Bertalanffy dengan suatu rangkaian dari sejumlah manipulasi. Di sini rumusnya adalah L dalam kurung T dikurang delta T sama dengan L infinity dalam kurung 1 dikurang B ditambah eksponen pangkat min K dikali delta T dikali LT. Di sini jangan lupa untuk regresinya, Y-nya adalah ini, A, B, dan X. Dan asumsinya di mana A sama dengan L infinity dalam kurung 1 dikurang B, dan B-nya adalah eksponen pangkat min
K dikali delta T. Dan ini kan sebelumnya kita tidak mengetahui gitu, rumus K-nya gimana gitu. Nah, di sini cara mencari rumus K-nya, kita dapat memanfaatkan nilai B-nya. Kan udah diketahui nilai rumus B-nya sama dengan eksponen pangkat min K dikali delta T. Di sini kita turunkan rumusnya, kita hilangkan nilai eksponennya dengan cara mengkalikannya dengan ln, sehingga diturunkan menjadi ln B sama dengan min K delta T. Selanjutnya, teman-teman bisa memindahkan nilai delta T bagian kiri, sehingga didapatkan min K sama dengan ln B per delta T. Dan didapatkan nilai positifnya, dikali nilai positif ya, dapatkan nilai K sama dengan min ln B per delta T. Dan untuk rumus L infinity-nya adalah A dibagi 1 per B, dan untuk pengujian T0-nya ada A dikurang ln L infinity per K. Selanjutnya ada metode Kapman, plot Kapman, ditemukan oleh Kapman sendiri pada tahun 1961, yang mana ia memiliki ciri khas yaitu delta T-nya bersifat konstan. Rumusnya adalah LT ditambah delta T dikurang LT sama dengan dalam kurung 1 dikurang eksponen pangkat min K dikali delta T dikali L infinity dikurang 1 dikurang E pangkat min K dikali delta T tutup kurung dikali LT. Di sini jangan lupa untuk regresinya YABX-nya sebagai berikut. Nah, di sini kita juga bisa mencari rumus K-nya dari penurunan rumus B. Di sini B-nya sama dengan min 1 dikurang eksponen pangkat min K dikali delta T dikali LT. Di sini kita turunkan menjadi B sama dengan 1 ditambah eksponen pangkat min K delta T. Dan pindah min satunya pindah jadi positif ke bagian kiri, jadi 1 ditambah B sama dengan E min pangkat eksponen pangkat min 3 kali delta T. Untuk menghilangkan nilai pangkatnya, kita kalikan dengan ln, sehingga nilai E-nya hilang, nilai eksponennya hilang, menghasilkan min K delta T, dan ada penambahan nilai ln di samping 1 ditambah B. Sehingga nanti dapatkan rumus K sama dengan min ln 1 tambah B per delta T. Dan untuk mencari L infinity-nya adalah min A per B. Nah, berikut tabel rumus-rumus dari metode plotnya. Ini untuk memudahkan kalian. Kalau bisa, kalian juga catat di buku catatan kalian. Yang ini sangat penting. Jadi nggak susah bolak-balik halaman nantinya. Di sini yang membedakan yang paling utama itu adalah cara mencari nilai T0, Gulan Hall, Fort-Walford, sama Kapman itu ada pada si Fort-Walford ini dia berbeda. Perbedaannya itu. Kalau misalnya Gulan Hall dan Kapman itu sama, kalau misalnya Fort-Walford itu beda bagiannya. Oke, next. Kita lanjut ke bagian teladan. Untuk bagian teladan, telah diberi soalnya. Itu yang pertama disuruh mencari nilai K, L infinity, T0 menggunakan plot bulan Hall. Yang pertama kita isi dulu tabel ini. Jangan lupa kita isi untuk delta T tahunnya dapat kita cari menggunakan rumus delta T hari dibagi jumlah hari dalam setahun. Ini kita asumsikan aja 365 ini hari dalam setahun. Jadi 50 dibagi 365 dapatkan hasil 0,1370. Jadi teman-teman isi di sini di bagian atas. Terus selanjutnya untuk parameter delta L itu teman-teman cari dengan rumus L dalam kurung T ditambah delta T dikurang LT. Ini teman-teman tinggal masukin aja rumus-rumusnya. Ini nilai LT tambah delta T 9,6 dikurang nilai LT-nya, nilai 8,9.
dapatkan hasil 0,7. 0,7 naik ke parameter delta L. Jangan lupa untuk tulis di. Dan untuk parameter selanjutnya yaitu delta L per delta T tahunnya. Teman-teman tinggal membagi aja rumus dari yang telah didapatkan delta L tadi. Delta L didapatkan 0,7 dan delta T didapatkan 0,1370. Teman-teman bagi sehingga didapatkan hasilnya 5,110. Teman isi juga nantinya ke tabel, jangan lupa. Dan untuk terakhir di tabel kalian harus mencari nilai LT-nya. Nilai LT-nya adalah LT ditambah L dalam kurung T ditambah delta T tutup kurung dibagi 2. Jadi teman-teman tinggal masukin aja rumus LT-nya tadi berapa? 8,9. Terus kalian tambah dengan 9,6. Terus kalian bagi dengan 2. Sehingga dapatkan hasilnya 9,25. Untuk selanjutnya teman cari sampai sepenuhnya tabelnya penuh. Untuk lanjut ke tahap selanjutnya untuk mencari nilai K, L infinity, dan T0. Nah, untuk mencari nilai regresinya, teman-teman jangan lupa untuk cara mencari nilai regresi, teman-teman bisa memanfaatkan kalkulator di HP atau kalkulator biasa, atau menggunakan program Excel. Teman-teman bisa mencari sendiri. Nah, di sini untuk cara mencari nilai regresinya, teman-teman pakai nilai X-nya parameter LT dan nilai Y-nya adalah parameter delta L bagi delta T tahun. Nanti teman-teman mendapatkan nilai A dan nilai B-nya. Nah, sehingga nanti teman-teman bisa masuk ke rumus K-nya. Gunakan rumus K yang sesuai dengan plotnya ya. Sini kan rumus K bulan dan whole kan rumusnya gini, K sama dengan min B. Otomatis kalian gunakan ini. Kalian kalikan min. Mendapatkan hasilnya 0,3113. Selanjutnya kalian bisa mencari L infinity. L infinity gunakan L infinity mencari nilai plot yang berhubungan, yaitu plot bulan dan whole, yaitu min A per B. Kalian tinggal membagi aja nilai A dan bagi nilai B. Dapatkan 28,5662. Dan untuk mengujinya, teman-teman bisa gunakan rumus T0 Pauli. Ya, jangan lupa ya, rumus T0 Pauli. Kan udah ada rumusnya. Teman-teman tinggal masukin bagian konstanta dari L infinity dan konstanta dari nilai K. Tinggal masukin, dan dapatkan nilai sekian. Nah, ini kan baru nilai log min T0-nya ya. Kita yang perlu itu mencari nilai T0-nya. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita jabarkan. Min T0 sama dengan log kurung hasil dari log min T0 tadi berapa? Sini dimasukkan. Otomatis teman dapatkan nilai 0,5411. Oke. Lanjut. Ini untuk soal kedua. Kita disuruh mencari nilai K, L infinity, dan T0. Yang mana disuruhnya menggunakan plot Ford-Walford dan plot Kapman. Nah, sedikit berbeda kan teman-teman. Oke, untuk yang pertama, teman-teman harus lihat dulu pada bagian tabelnya. Di sini untuk menentukan nilai L, tutup kurung, buka kurung T, ditambah delta T, tutup kurung, itu untuk nilainya teman-teman tinggal menaikkan aja angka di LT, bagian 34 sampai ke bawah ini, kalian pindahin ke bagian L, T, tambah delta T. Jadi di bagian paling bawah nanti kalian kosongkan aja. Oke, untuk plot Ford-Walford, jangan lupa kita mencari nilai regresinya. Di sini nilai regresinya, nilai X, kita manfaatkan nilai LT, dan nilai Y-nya kita manfaatkan nilai LT ditambah delta T. Jangan lupa cari nilai regresi dulu, gunakan kalkulator atau program. Ketika teman-teman telah mengetahui nilai A dan B-nya, teman-teman bisa mencari nilai K-nya. Ketika kalian telah mendapatkan nilai K, kalian bisa lanjut untuk mencari nilai L infinity. Nah, di sini sebelum kita mulai mencari T0-nya atau lanjut ke plot selanjutnya, kita
harus memenuhin dulu nih tabelnya. Kan tabelnya belum penuh nih, sisa 2 bagian lagi nih. Nah, kalian cari tuh ln dari L infinity dikurang LT. Itu kalian tinggal masukin aja konstantannya. Soalnya kan tadi kalian telah mendapatkan nilai ln infinity-nya. Nah, kalian kurangin dengan nilai LT-nya. 23 ln buka kurung nilai L infinity yang kalian dapatkan dikurang nilai LT. LT pertama kan 23,6 tuh. Kalian cari, kalian masukin, terus nanti kalian dapat untuk yang bagian parameter pertamanya. Oke, selanjutnya untuk parameter selanjutnya yang belum kita isi adalah ln T ditambah delta T dikurang LT. Itu sama gitu. Kalian tinggal masukin aja konstanta yang telah ada gitu. Tadi kan L tutup kurung T buka kurung T ditambah delta T dikurang LT. Ya kalian masukin aja nilainya berapa gitu. T 34 terus berapa lagi tuh nilai LT-nya LT ditambah delta T-nya 34 terus dikurangin nilai LT-nya 23,6. Udah. Nanti kalian dapatkan hasilnya, kalian cari sampai ke bawah. Nah, baru kita lanjutkan untuk mencari nilai T0 Paulinya. Nah, sebelum masuk itu, ini tabelnya udah full ya. Sebelum masuk ke T0 Pauli, plot for Walford ini membutuhkan nilai A dan B yang baru lagi. Berarti kita melakukan regresi yang kedua. Regresi yang kedua, kita membutuhkan nilai X-nya, yaitu nilai T, dan nilainya yaitu ln buka kurung ln infinity dikurang LT. Nanti kita dapatkan nilai A dan B-nya, otomatis nanti kalian bisa memanfaatkan nilai T0-nya, T0 Pauli. Jadi tinggal kalian masukin aja berapa nilainya. Oke, jangan lupa nanti beri kesimpulan. Apa kesimpulannya? Oke, untuk selanjutnya, ketika kita telah mendapatkan tadi plot for Walford, kita lanjutkan untuk mencari plot Capman. Plot Capman di sini rumusnya, yang pertama kita cari regresinya dulu seperti plot-plot sebelumnya. Tapi di sini kita gunakan X-nya adalah bagian LT. Di bagian LT dan nilai Y-nya adalah L buka kurung T ditambah delta T dikurang LT. Jadi teman-teman mendapatkan nilai A dan B-nya. Sini teman-teman bisa lanjut untuk mencari nilai K, L infinity, dan T0-nya. Nanti jangan lupa beri kesimpulan. Kesimpulannya seperti apa? Kesimpulan, kan kalian telah mengetahui nilai K-nya. Misalnya berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode Ford-Walford, didapatkan laju pertumbuhan ikannya sekian-sekian, itu masukkan nilai K. Serta nilai panjang maksimum yang bisa dicapai ikan dalam waktu tertentu adalah sekian-sekian. Nah, itu kalian bisa masukin nilai L infinity-nya di kesimpulan. Jadi jangan lupa beri kesimpulan pada setiap hasil akhir kalian. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertanyaan, apapun itu, sanggahan, kalian bisa tanyakan kepada asisten kelompok masing-masing. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.